Kalau saya pribadi saya nggak pengen nanggapin, karena buat saya sebenarnya nggak penting. Hanya saya pengen konsultasi sama Gus ya, untuk minimal saya mendapat ketenangan dari apa kalimat-kalimat yang disampaikan Gus. Jadi gini, teman-teman media, dia ini takut nangis memang karena nggak kuat gitu loh. Dia ini kan sudah ngalah, nggak dapat nafkah juga nggak apa-apa, dan itu kan sudah diakui itu sama Dodi Sudrajat. Buat apa saya ngasih nafkah? Wong itu bukan anak saya, kan di videonya itu kan. Nah itu bisa menjerat dia masuk di penelantaran gitu. Kalau dengan memposisikan tanggal lahir Fuji itu dari umur 19 sampai 28, dia menghadapi problem tentang tanah. Problem tentang tanah itu kecenderungan bisa terjadi pada komunikasi bermasalah, bisa terjadi pada difitnah, dibohongin, atau yang ditekan. Nah, seperti itu. Meskipun 19 sampai 28 tahunnya beliau itu adalah masa keemasannya, masa yang sangat bagus untuk dia, tapi di samping itu pasti akan ada kerikil terbesar yang dia bisa hadapin dalam proses 19 sampai 28 tahun itu adalah tentang komunikasi bermasalah atau tentang circle-nya, pertemanannya. Nah, di sini Eji lebih garis bawahin ke arah pertemanannya. Nah, apakah pertemanan dalam hal kegiatan sehari-hari pertemanan atau pertemanan yang dia jadikan ke arah bisnis. Circle bukan hanya pertemanan ya, dari orang terdekatnya juga. Itu juga ada yang sudah kejadian yang terjadi kebocoran keuangan pada dianya. Nah, tapi untuk hal ini tidak etis bagi Eji untuk membicarakan ini di publik. Yang pasti dia sudah menjalaninya sebelumnya, dan ini sekali lagi kenapa Eji kemarin buat konten ini supaya membantu si Fuji itu mengingatkan ke depannya jangan terjadi lagi seperti yang sebelumnya. Karena kalau Eji ngeliat grafik sebelum dia masa keemasan ya, itu cukup besar gitu loh, cukup awal-awal masa keemasannya lah ya, awal-awal keemasannya cukup besar yang boleh dibilang dia minus atau kebocoran keuangan itu karena orang terdekatnya. Ya mungkin karena juga orang melihat aku kan ditinggal sama istri aku tahun lalu. Habis itu Ines juga sudah lama ya sendiri, beberapa tahun lalu ya. Kita masing-masing punya punya cerita masing-masing dan berbeda. Jadi ketika kita dipersatukan dalam hubungan pacaran ini, jadi kayak seolah-olah kayak gimana gitu ya. Kita seneng sih, alhamdulillah kayak gitu. Maksudnya responnya baik, banyak yang mendoakan kapan nikah, kapan dan segala macam. Itu meresmikan hubungan, maksudnya tuh kayak kita padahal kan baru posting bahwa kita kasih tahu kalau kita pacaran gitu kan, ada hubungan. Tapi tuh vibes orang-orang di sekitar kita tuh kayak seakan-akan kita tuh kayak habis tunangan atau habis merit, berasanya ucapan-ucapan itu kayak yang bener-bener congrats ya gitu. Bahkan kemarin ada komen dari Bang Bopak, semoga samawa. Hubungan yang kita jalani sekarang benar-benar hubungan yang serius. Kalau ditanya kapan nikah, kita juga jujur nggak tahu kapan kayak gitu, tapi pengen secepatnya, tapi nggak pengen terburu-buru ya, karena harus matang nih kayak gitu, karena jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan, tapi yang namanya masalah akan datang aja. Cuman bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu pacaran ini sebagai momen untuk tahu satu sama lain, keluar dalam kayak gitu. Jadi kita juga kebetulan keluarga aku masih belum ketemu Ines langsung ya, karena kan keluarga aku kan di luar kota kan, di Banjarmasin. Kalau aku keluarganya Ines mah udah kenal lah, apalagi sama Zio juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.